Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sebelum Chu Xingyun pergi, dia menyerahkan semua kekuatan kepada Bai Bing. Kekuatannya hanya di atas Liu Yan, bukan di bawahnya. Anda tahu, Liu Yan memegang kendali, tapi itu hanya tempat di negara bagian, dan orang-orang di negara bagian. Tetapi pada saat itu, Bai Bing memegang telapak tangan, tetapi urat ngarai, termasuk klan An Semut, klan Abis, dan klan Iblis, cukup kuat untuk berdiri di atas 3 kaki dengan manusia dan klan setan. Karena itu, dia menjadi sasaran keraguan dan kecurigaan pada waktu itu, dan dia menderita lebih banyak gosip daripada Liu Yan. Hanya saja, tidak seperti Liu Yan, Bai Bing sangat kuat dan bisa disebut sangat pintar, jadi, setiap orang yang menyinggung dia tidak boleh mati. Pada saat itu, Biluo dan Huang Quan tidak benar-benar membantu Bai Bing. Banyak hal-hal gelap Bai Bing tidak ingat untuk waktu yang lama. Sebagai orang dalam, Bai Bing paling tahu jenis rasa sakit ini. Dia sering tidak melakukan apa-apa, tetapi dia dikatakan memiliki hidung dan mata. Jika dia bukan pesta, dia hampir percaya. Setelah menghela nafas panjang, Yan kembali, tidak peduli siapa pihak lainnya, apakah itu untuk keluhan pribadi, atau untuk menumbangkan kemanusiaan, singkatnya. Masalah ini harus diselidiki sampai akhir, tidak peduli siapa yang terlibat, bahkan jika itu terlibat. Hadirin sekalian, semuanya menang, menurut kejahatan pengkhianatan umat manusia. Hukuman. Dalam menghadapi kembalinya Yan, semua orang tidak bisa membantu tetapi tertegun. Hal seperti itu terlalu keras. Menghadapi mata semua orang yang ketakutan, Yan kembali dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa menyembunyikanku, tapi jangan lupa aku punya jutaan pasukan di bawah tongkatku, aku bisa memeriksanya sendiri, aku bisa membuktikannya." Selama pidatonya, Yan kembali dan melirik selama seminggu, dan kemudian berkata dengan datar, "Dan saya dapat menjamin bahwa bahkan jika Anda semua menyatukan seluruh umat manusia untuk berperang melawan saya dapat membunuh kalian semua tidak ingin hidup." Berdiri dengan ganas, Yan kembali dan berkata, "Kata-kata telah sampai pada titik ini, apa yang harus Anda lakukan, Anda segera melakukannya. Saya tidak punya banyak kesabaran, saya akan kembali dalam sebulan, jika Anda tidak bisa memberi saya pernyataan, kalian semua orang, salahkan dan mundur, Teran, tidak perlu kantong anggur." Menonton Yan kembali dan pergi, semua orang telah terdiam untuk waktu yang lama, dan bahkan Liu Yan tidak berbicara lama. Sebenarnya, Liu Yan baik-baik saja, dia dan Yan kembali mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat jadi. Saya tidak tahu seperti apa dia sebelumnya. Tetapi untuk Bai Bing, Dongfang Tianxiu dan lainnya, meskipun mereka tidak akrab dengan kembalinya Yan, mereka sangat akrab dengan Chu Xingyun, jadi, masih tahu banyak tentang dia. Tapi hari ini, dari kembalinya Yan, mereka melihat sisi yang sama sekali berbeda dan melihat kekuatan yang mendominasi, brutal, dan kuat yang tidak dimiliki Chu Xingyun. Beri saja sebulan, dan Anda harus memberikannya kepada saya, kalau tidak, semua orang harus keluar. Anda tahu, semua orang di ruangan ini, setelah duduk di posisi hari ini, telah melalui banyak usaha. Semua orang dapat memiliki kekuatan dan ranah ini karena ada banyak sumber daya untuk mendukungnya. Begitu mereka terdegradasi ke warga sipil, bagaimana mereka berlatih selanjutnya? Apakah Anda seorang beku? Laju kemajuan terlalu lambat. Yang paling penting adalah bahwa ancaman kembalinya yang tidak palsu. Jika dia benar-benar ingin, dia bisa mengusir mereka semua, dan dia bisa melawan semuanya. Selain itu, 10.000 langkah mengatakan bahwa sebagai Kementerian Pengawasan, mereka memiliki kendali atas organisasi intelijen, apakah itu Biluo atau Huang Quan, dan mereka milik Kementerian Pengawasan. Hal-hal semacam itu harus diselidiki oleh mereka. Mulai sekarang, alasan mengapa semuanya telah berkembang ke titik ini sebenarnya terkait langsung dengan tidak adanya Kementerian Pengawasan. Jika Liu Yan memang gadis yang ceroboh yang bisa melakukan yang terbaik, masalahnya adalah bahwa orang tidak bersalah, tetapi mereka hanya difitnah dengan cara ini, yang terlalu dibesar-besarkan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya jelek dan diserang, tetapi dengan memfitnah Liu Yan untuk mengguncang gengsi Kementerian Pemerintah dan fondasi yang berkuasa dari Kementerian Pemerintah. Setelah keheningan yang panjang, akhirnya, semua orang berdiri dan meninggalkan ruang rapat tanpa bicara. Pada saat ini, Bai Bing tidak lagi perlu mengalokasikan, dan hal-hal serupa bukan yang pertama kali dilakukan semua orang, jadi, semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Di pagi hari berikutnya, seluruh kelas para bangsawan umat manusia langsung menjadi sensasi. Pada malam hari, lebih dari 3.000 pejabat dan pejabat tinggi ditangkap. Orang-orang ini, di depan umum, membicarakan masalah ini dan membuat jijik terhadap Liu Yan.
Tidak hanya itu, tetapi banyak desas-desus yang melibatkan orang-orang yang mengatakan bahwa Liu Yan memiliki kaki dengan mereka, dan semuanya ditangkap terlepas dari apakah mereka positif atau negatif, semuanya dikendalikan terlebih dahulu. Perlu disebutkan bahwa orang yang diberhentikan oleh Liu Yan, konsul pertama yang asli, berasal dari keluarga besar Chu. Untuk saat ini, Chu Wen adalah orang yang paling termotivasi untuk memfitnah dan memfitnah Liu Yan. Setelah semua, Liu Yan yang merampas singgasana hakim dan secara pribadi memerintahkan pemecatannya dari kantor. 3 hari. Dalam pengawasan penuh dari Departemen Pengawasan, hanya butuh 3 hari. Semuanya jatuh ke tempatnya. Seperti yang diduga oleh Kementerian Pengawasan, Chu Wen lah yang berada di belakang masalah, dan ada lebih dari 100 orang yang terlibat dalam pelecehan, yang semuanya adalah humerus dari keluarga kerajaan asli Chu. Adapun yang lain, mereka hanya orang-orang tidak bersalah yang telah mendengar desas-desus itu. Oleh karena itu, Departemen Pengawasan tidak menyelidiki masalah ini secara mendalam. Mereka hanya menghukum mereka dengan terburu-buru dan melepaskan mereka semua. 3 hari kemudian, kebenaran dari kasus ini jelas, semuanya telah terungkap tetapi Yan kembali, tetapi tidak tahu kemana dia pergi, dan dia menghilang. Dalam keputusasaan, semua orang hanya dapat terus mematikan file, terus memeriksa, sejauh mungkin untuk menghindari kesalahan. Kalau tidak, setelah Anda melakukan kesalahan, posisi semua orang akan diasuransikan. Belum lagi tindakan Departemen Pengawasan, di sisi lain. Di ruang rahasia, kembalinya Yan telah memasuki momen paling kritis. Muhuotu Jinsui berhubungan dengan 5 organ hati, jantung, limpa paru-paru, ginjal. Kayu api tanah air emas, sesuai dengan 5 organ empedu, usus kecil, lambung, usus besar, kandung kemih. Beberapa orang mungkin berkata, bukankah itu semua? Bagaimana itu menjadi visceral? Bahkan, di antara 6 organ, ada juga 3 joule, dan yang disebut 3 joule mengacu pada 3 rongga tubuh manusia. Oleh karena itu, dalam tubuh sihir kosong, secara terpisah dibagi menjadi titik fokus atas Lei Jiao, fokus tengah kokas angin, kokas bawah kokas racun. Dengan cara ini, tubuh Dharma Void memiliki kayu emas, air, api, bumi, yin, yang, angin, guntur dan racun, 10 atribut, dan itu adalah tubuh yang sempurna. Yan kembali dengan 7 keping piring Vientin untuk membentuk kembali hati, jantung, limpa paru-paru, ginjal dan 5 organ dalam, dan membuka Yin Yang Hai dan Wu Qizongtian. Seperti kata pepatah, Yin dan Yang 2 roh membuka laut, 5 elemen energi memperluas nakata kota kuno Jamsuan memahami laut, dan metode Void Vientin terbentuk. Namun, meskipun Xia Dantian, Zong Dantian, dan Sang Dantian semuanya dikembangkan secara terpisah, dan kelima organ internal semuanya terkondensasi, Liu Fu selalu sia-sia dan masih termasuk dalam kategori orang biasa. Oleh karena itu, hal berikutnya yang Yan kembali lakukan adalah menggunakan Jiulong Tengyunding, Tungku Bingding Gat, Dis Penggiling Magnetik Tiandiwan, Jingliu Baoshu, Guci Air Tianyiseng untuk membentuk kembali Wufu. Adapun 3 pembakar, Yan kembali hanya menemukan 1 manik beracun, yang dapat digunakan untuk membentuk kembali kokas beracun, tetapi harta Lei Jiao dan Feng Jiao tidak ditemukan. Oleh karena itu, merombak kelima organ internal terlebih dahulu adalah apa yang dikembalikan Yan ke mata saat ini. Adapun San Jiao, itu hanya dapat disisihkan untuk sementara waktu. 5 potong diwarisi ke harta, sesuai dengan 5 organ, yang kayu sesuai dengan kantong empedu, dan Jingliu Baoshu yang baru disempurnakan yang dibuat oleh Yan Hui dapat membantu Yang Hui untuk membentuk kembali empedunya. Api sesuai dengan usus kecil, dan kompor Bingding Hen dapat membentuk kembali usus kecil yang dikembalikan oleh burung layang-layang. Tanah sesuai dengan perut, sedangkan pabrik magnet Tiandiwan dapat membantu Yan kembali dan membentuk kembali perutnya. Jin berkorespondensi dengan usus besar. Jiulong Tengyunding dapat membantu Yan kembali dan membentuk kembali usus besarnya. Air sesuai dengan kandung kemih, dan dengan bantuan Guci Air Tianyiseng, tidak ada masalah untuk membentuk kembali kandung kemih yang dikembalikan oleh burung layang-layang. Dengan cara ini, badan hukum batal yang dikembalikan oleh Yan telah membentuk kembali organ-organ internal dan menjadi tubuh yang sempurna. Saat guci air kehidupan Tianyi bergabung ke dalam tubuh, kandung kemih yang membentuk kembali Yan selesai, dalam sekejap aliran energi, terkondensasi dari kekosongan, menyerbu ke dalam kekosongan kembalinya Yan. Dalam sekejap, Yang Hui hanya merasa bahwa kesadaran rohaninya menyebar tanpa batas ke sekelilingnya, dan kesadarannya naik tiba-tiba, langsung ke langit, dan mendominasi, menghadap ke daratan yang luas dan makhluk-makhluk besar. Dalam deru, Yan kembali dan matanya bersinar, dan seluruh dunia belum pernah terjadi sebelumnya, dan urat-urat dunia dengan jelas disajikan di depannya. Dia mengulurkan tangannya dengan ragu-ragu dan dengan lembut menarik lintang dan bujur langit dan bumi. Dalam sekejap, kekosongan berosilasi dan ruang rusak. Dengan kembalinya Yan sebagai pusat, badai kehancuran mengamuk dengan liar. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali ke rumah dengan pikiran, dan badai kehampaan yang mereda segera tenang, dan kehampaan yang terfragmentasi juga langsung kembali menjadi tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Kaisar Zun, itu benar. Menyelesaikan 5 organ internal, membuka bagian atas, tengah dan bawah. Setelah 3 dantian besar, Yan kembali telah menyelesaikan dengan sukses dan langsung menerobos belenggu Kaisar Zun setengah langkah, dan meraih Kaisar Zun. Yang membuat Yan kembali menjadi lebih menakjubkan adalah untuk beberapa alasan, kekuatannya jauh melebihi Kaisar biasa. Bahkan Dongfang Tianxiu sangat kecil dan rapuh di depannya. Dalam ingatan, hanya Emperor Blowing Flame yang memenuhi syarat untuk melawannya, dan kembalinya Yan dapat memastikan bahwa bahkan Emperor Blowing Flame tidak terkalahkan di depan Void Dharma Body. Satu Kaisar. Ya, entah kenapa, setelah Yan kembali untuk menerobos Kaisar Zun, ia langsung menyelesaikan kesusahan Kaisar. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali hanya sedikit berpikir, dan kemudian mulai mengerti. Jika dia benar-benar Chu Xingyun, dan 100 tahun yang lalu, ketika Chu Xingyun melewati dunia, dia adalah Rana Kaisar, maka semuanya telah dijelaskan. Kalau tidak ada yang bisa menjadi Kaisar, lalu melompati dan menjadi Kaisar. Di antara pikiran-pikiran, dalam kehampaan di bawah ini, beberapa sosok menembus awan secara instan, melayang di depan kembalinya Yan, dan menatapnya dengan takjub. Dari pandangan sekilas, angka-angka itu bukan yang lain, tetapi semua adalah orang-orang kuat dalam lomba, seperti Dongfang Tianxiu. Membuka mulutnya, Yan Huilai hendak berbicara, dan lonceng perubahan yang merdu aneh, bergema di lautan pengetahuan yang dikembalikan oleh Yan. Dengan lonceng menderu, semburan kenangan tiba-tiba mengalir keluar dari sudut lautan pengetahuan. Tiba-tiba memeluk kepalanya, menghadapi semburan deras ingatan, bahkan sebagai seorang kaisar, kembalinya Yan tidak bisa membantu tetapi merasa pusing dan tidak bisa menahan diri. Sebelum terlambat untuk menyapa semua orang, Yan kembali ke tubuh buritan dalam sekejap dan kembali ke kamar rahasia untuk pertama kalinya, sepenuhnya menyerap aliran memori yang melonjak keluar. Melihat kembalinya Yan menghilang seketika, untuk sementara waktu, Bai Bing, Dongfang Tianxiu dan pejabat senior lain dari Departemen Pengawasan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Meskipun telah lama diketahui bahwa potensi kembalinya Yan sangat besar, meskipun telah lama dikonfirmasi bahwa kembalinya Yan adalah Chu Xingyun. Tapi jujur saja, tidak ada yang bisa berpikir bahwa dia telah menembus semua belenggu begitu cepat sehingga dia menjadi kaisar. Selain itu, yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa bahkan jika mereka berdua adalah Kaisar Zun, tetapi dibandingkan dengan Dongfang Tianxiu, Bei Piaoling, dan Sima Pian, kekuatan kembalinya yang terlalu banyak. Perbedaan antara seorang kaisar dan seorang kaisar biasa adalah perbedaan antara seorang kaisar biasa dan Kaisar Wu. Perbedaan antara seorang kaisar dan seorang kaisar adalah perbedaan antara langit dan bumi. Sebulan yang lalu, ketika Yan kembali ke publik, dia memberi ceramah besar dan mengatakan bahwa dia bisa bertarung melawan mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Semua orang hanya menjadi marah ketika Yan kembali. Tapi sekarang sepertinya Yan Gui terlalu sopan, jika dia mau, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika semua orang dalam kelompok itu bukan lawannya. Tentu saja, pada kenyataannya, mereka masih salah paham kembalinya Yan. Bahkan sebulan yang lalu, Yan kembali dengan keyakinan mutlak mengalahkan mereka semua. Namun, pada saat itu, Yan kembali bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi juga Niu Ram. Ini juga termasuk Xiong Dak Xiong II, termasuk Yuan Hong dan Yuan Gang, termasuk Fei Tianqing dan Shen An Wang, dan bahkan tribute Emperor Bus Emperor. Dengan bantuan Kaisar Bus of Flames saja, darah yang terbagi menjadi 81 dewa sudah cukup untuk menghancurkan semua orang, dan Yang Wei bahkan tidak perlu mengambil gambar. Belum lagi seru semua orang di Departemen Pengawasan, di sisi lain. Yan kembali ke kamar rahasia untuk pertama kalinya, menggambar ingatannya dari lonjakan. Waktu berlalu setiap menit, menggambar di memori di kepalanya, akhirnya. Mata Yan Guilai melebar tajam, dan air mata jernih jatuh. Dia ingat Sui Liuxiang, teman-teman dan kerabat jauh di dunia roh nyata, teman-teman di dunia Qian Kun, dan bahkan lebih lagi, kekosongan, peti mati es yang mengambang, dan sumpit darah yang ternoda di atas peti es. Jangan menyesali kebaikan hidup ini. Bersedia melakukan perjalanan sendirian. Dalam mimpi Yuan, Ning Qingtian tidak hidup sampai King. Di akhir ingatan, Ye Qianhan bersujud di dadanya dengan senyum manis, petir Qingtian jatuh dari langit, mewarnai seluruh dunia menjadi biru dan putih. Rasa sakit di kerucut membuat kembalinya Yan hampir tidak bisa bernapas. Meskipun dari awal hingga akhir, hanya ada satu orang yang ia cintai, yaitu Sui Liuxiang. Tetapi bagaimanapun juga, sebagai seorang pria, di hadapan Ye Qianhan, yang mencintainya ke dalam sumsum tulang dan jiwa, siapa yang benar-benar dapat acuh tak acuh. Ketika Ye Qianhan mencoba menyelamatkannya, ngengat bergegas ke tangannya seperti api, menghalangi pedang yang dipenggal untuknya. Ketika Ye Qianhan khawatir bahwa dia akan sendirian, terlalu kesepian, dengan senyum, tanpa keluhan dan tanpa penyesalan, ketika dia pergi ke Huangquan bersamanya. Ketika Ye Qianhan mencarinya, dia tersesat di jalan singkong kuno. Ketika dia akan mati, dia menyegel dirinya di peti es dan meninggalkan puisi yang tak terlupakan itu. Tidak, saya benar-benar tidak bisa. Chu Xingyun benar-benar tidak bisa bergerak, dia tidak bisa melupakan wanita ini sepanjang hidupnya.
Dan yang paling penting, meskipun Ye Qianhan meninggal, dia mati untuk menyelamatkannya, tapi, bagaimanapun, dia adalah pasangan menikah yang pergi ke Chu Xingyun. Ye Qianhan sangat disayanginya, bagaimana mungkin Chu Xingyun menjatuhkannya dalam hidup ini? Chu Xingyun melakukan sesuatu untuk orang-orang dan selalu memperhatikan sebab dan akibat. Anda baik padanya, maka dia akan berlipat ganda untuk Anda. Dan jika Anda buruk baginya, maka dia akan berlipat ganda buruk untuk Anda. Ketika Ye Qianhan sangat tergila-gila dengan dia lebih suka menanggung langit daripada Chu Xingyun. Sebagai seorang suami yang telah mengunjungi gereja bersama Ye Qianhan, memiliki rambut, dan bahkan memiliki anak, bagaimana ia bisa sabar dan bagaimana ia bisa mengecewakannya. Ye Qianhan tidak harus mati, dia juga tidak akan mati. Ye Qianhan mati untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin Chu Xingyun menoleh, melupakannya dan mencari yang baru? Nafas panjang bergetar, Yan kembali, oh tidak. Setelah menjawab ingatannya, dia tidak bisa lagi menyebut nama ini. Mulai sekarang, orang tua Chu Xingyun hadir. Sebelumnya, dia kehilangan ingatannya. Tidak peduli apa namanya, tapi sekarang ingatannya telah dipulihkan, bagaimana dia bisa mengabaikan orang tuanya dan mengubah namanya tanpa nama. Yang disebut, suami besar pria itu, apakah akan mengubah namanya atau duduk dan mengubah nama keluarganya? Kembalinya Yan adalah Chu Xingyun, dan Chu Xingyun, tetapi bukan kembalinya Yan. Berdiri perlahan, tubuh Chu Xingyun menghilang di ruang rahasia secara instan. Cahaya putih melintas dan ketika itu muncul lagi, kembalinya Yang Wei telah muncul di kantor aula eksekutif. Di sekelilingnya, sekelompok pejabat dari Kementerian Urusan Politik, semua kepala departemen pengawasan, dan 7 raksasa dari departemen militer semua berkumpul di sini. Melihat sekeliling selama seminggu, melihat wajah-wajah yang akrab ini, Chu Xingyun menghela napas untuk waktu yang lama. Setelah lebih dari 100 tahun berpisah, semua orang telah berubah dan menjadi dewasa, bukan lagi anak berbulu atau gadis berambut di awal usia 20-an atau awal 20-an. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun berkata, "Halo semuanya, ini Chu Xingyun, aku kembali." Mendengar kalimat ini, semua orang tercengang, apa yang terjadi? Bagaimana Yan mengembalikan klaim ke Chu Xingyun? Melihat ekspresi bingung semua orang, Chu Xingyun tersenyum getir, prosesnya sangat rumit, dalam satu kata. Dalam bencana besar terakhir, meskipun aku nyaris tidak selamat dari bencana itu, aku kehilangan ingatanku. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, namun, ketika saya menjadi Kaisar Zun, semua ingatan yang hilang telah pulih, jadi. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi kembali dari Yan, saya Chu Xingyun. Dia memandang kembalinya Yan dengan tak percaya. Meskipun semua orang sudah mengkonfirmasi bahwa kembalinya Yan adalah Chu Xingyun, tapi jujur, di dalam hatinya, dia selalu meragukan surat itu. Oleh karena itu, Yan Huilai tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa dia benar-benar Chu Xingyun, tetapi dalam waktu singkat, semua orang tidak dapat menerimanya. Dihadapkan dengan ini, Chu Xingyun tersenyum sedikit, menggerakkan pikiran dan hatinya, dan menggunakan 2 tujuan, langsung membagi kesadaran menjadi 2, mengaktifkan tubuh ular sanca tidur di gua besar. Gunakan 1 hati dan 2 tujuan untuk membagi kesadaran menjadi 2. Sangat sederhana untuk mengatakan, tidak ada yang istimewa. Tetapi hanya setelah pencapaian perampokan kaisar, ia memiliki keterampilan seperti itu. Bahkan seorang kaisar biasa tidak mungkin untuk menjadi tujuan ganda, apalagi membagi kesadaran ilahi menjadi 2. Di gua besar, tubuh Piton perlahan membuka matanya, dan setelah berkenalan dengan kesadaran kedua, saluran dimensi dibuka pada pertama kalinya, dan ruang dilipat. Saat berikutnya, di dalam aula kantor yang besar, luas dan cerah, celah ruang besar terbuka seketika, dan kepala besar tubuh ular sanca menonjol keluar dari ruang dimensi. Melihat kepala ular sanca besar ini, Bai Bing, Ye Ling, Gu Men, Yu Zai. Semua 7 jenderal manusia berseru, mata mereka melebar ke batas. Terlalu kosong untuk memakan roh Piton. Teriakan seru keluar dari mulut 7 jenderal manusia. Jika ada satu hal yang paling membuktikan bahwa kembalinya Yan Xingyun adalah Chu Xingyun, maka tidak ada keraguan bahwa itu mutlak berwibawa untuk menjadi terlalu sia-sia. Di bawah kendali kembalinya Yan, tubuh ular sanca itu membanting 7 jenderal ras manusia ke dalam ruang dimensi. Melihat ruang dimensi yang akrab di sini, 7 jenderal umat manusia telah berada di sini lebih dari sekali. Secara khusus, Bai Bing, yang melakukan perjalanan setiap hari ke Pulau Tiangong, dunia abisal, dan berbagai daerah lainnya, hanya dapat melintasi 1.000.000 mil dalam sekejap dengan bantuan Taiksu Ling Piton. Karena itu, saya sangat akrab dengan Taiksu Spirit Piton, Bai Bing, dan 7 jenderal manusia. Dan yang paling penting adalah sama sekali tidak ada cara untuk berpura-pura ada seperti ini. Dengan Taiksu menggigit roh Piton, sudah cukup untuk membuktikan bahwa kembalinya Yan adalah Chu Xingyun. Melihat kengerian semua orang, Yan kembali ke hatinya, dan membuka ruang lipat lagi, saat berikutnya. Taiksu menggigit roh ular sanca dan membawa semua orang keluar dari ruang dimensi. Melihat sekeliling, dunia yang sangat aneh muncul di depan semua orang. Melihat dari dekat, ini adalah dunia yang redup, dan di atas langit, ada cahaya redup.
Pesawat yang memiliki ruang padat terbang di udara dengan cepat. Di tanah, bangunan putih salju semuanya bertumpuk giok, yang indah dan indah. Itu benar, tidak di tempat lain, ini adalah dunia abisal tempat berkumpulnya setan. Tubuh melayang di langit, Chu Xing Yunlang berkata, Ratu Iblis, Marsekal Iblis, datang menemui saya segera. Saat suara Chu Xing Yun dilepaskan, dalam sekejap, dalam angin kencang, bintik hitam besar yang tak terhitung muncul dari lingkungan sekitar, berkerumun dan terbang ke sisi ini. Setelah upaya singkat, bintik-bintik hitam itu terbang semakin dekat. Jika Anda melihat lebih dekat, titik-titik hitam itu jelas-jelas adalah kumbang raksasa. Setiap kumbang mengendarai ksatria iblis yang sangat ramping dan lengkap di tubuhnya. Dikelilingi oleh sekelompok orang di udara, kavaleri iblis berteriak keras, orang-orang di bawah tidak diizinkan untuk bergerak menunggu di tempat menunggu pembuangan berikutnya. Menghadapi ini, Chu Xing Yun mendengus tanpa sadar, mengangkat kepalanya dengan keras, dan berkata dengan keras, Abyssal Emperor, keluarlah untuk menemui saya. Suara Chu Xing Yun ditransmisikan dari jauh, tetapi tidak ada respon untuk sementara waktu, tetapi semakin banyak cacing iblis abisal datang dari segala arah. Melihat sekeliling, langit seluruh dunia abisal ditutupi oleh iblis abisal yang padat dan aku tidak tahu berapa banyak. Yan kembali mengernyit tanpa sadar, jelas. Selama bencana dunia terakhir, Kaisar Abisal gagal melawan masa lalu. Pada saat ini, tubuhnya menghilang. Kaisar Abisal meninggal, dan roh-roh jahat dan cacing jurang secara alami lolos dari kendali Chu Xing Yun. Kekuatan iblis dan leluhur secara alami tidak di bawah kendali Ratu Ajaib dan Ratu. Saat berikutnya, tekanan yang menakutkan dan menakutkan, naik dari jurang maut setelah Demon Mountain Range, dan perlahan-lahan menekan di sini. Menghadapi intimidasi yang mengerikan ini, Yan kembali dengan cemberut tanpa sadar, jelas intimidasi ini bukan Kaisar Abis. Lama terhirup, melayang di udara, Yan kembali diam-diam melihat ke arah Cakrawala, menunggu kedatangan jurang baru dari jurang setan. Segera, monster yang menakutkan dengan diameter ratusan meter naik perlahan dari Demon Mountain Range. Tekanan mengerikan dan tekanan bergelombang datang. Melihat Kaisar Abis yang baru dengan dingin, Chu Xing Yun berkata, Aku Chu Xing Yun, siapa kamu? Mendengar kata-kata Chu Xing Yun, iblis jurang raksasa tidak bisa membantu tetapi tetap dalam aslinya untuk sesaat. Tanah, mengedipkan matanya, Kaisar Abisal yang besar berkata, Kamu, bagaimana kamu menjadi seorang anak? Sambil mengerutkan kening, Chu Xing Yun berkata, Kenapa kamu telah melihatku, kamu tahu aku? Mengangguk, Abyssal Emperor yang baru berkata, Aku adalah pewaris mantan Kaisar Abisal dan pewaris nomor 1 Abisal. Menatap dengan curiga pada Kaisar Abisal Kaisar yang baru, Chu Xing Yun berkata, Saya tidak tahu banyak tentang keluarga jurang maut Anda, mengapa? Apakah Kaisar Abisal Emperor terakhir sudah jatuh? Mengangguk kepalanya, Kaisar Abis yang baru berkata, Ya, keluarga jurang maut kita tidak bisa menahan bencana dunia, jadi, sebelum akhir kehidupan, ibuku memberiku segalanya dalam cara pemberdayaan. Sambil menghela nafas, Chu Xing Yun mengangguk dan berkata, Karena ini masalahnya, maka saya tidak tahu. Apakah jurang Anda, perjanjian dengan saya masih bekerja? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xing Yun, Kaisar Abis tertegun, dan kemudian berkata, tentu saja berhasil. Tanpa Anda, tidak akan ada keluarga jurang hari ini. Jika bukan karena bantuan Anda, keluarga jurang tidak akan berkembang ke skala seperti sekarang ini. Di antara kata-kata itu, Kaisar Abisal yang baru berhenti, dengan ragu berkata, namun, penampilan Anda telah berubah, dan fluktuasi jiwa Anda juga telah berubah, jadi. Anda harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Anda memang Chu Xing Yun. Dengan senyum dingin, Chu Xing Yun berkata, tidak, saya tidak perlu bukti, atau ketika saya berdiri di sini, itu adalah bukti itu sendiri. Di antara kata-kata itu, Chu Xing Yun melambaikan tangan kanannya, pedang kuno bintang 7 meraung, menggantung di sekitar Chu Xing Yun, terbang di sekitar Chu Xing Yun dengan santai. Melihat Kaisar Abis dengan dingin, Chu Xing Yun berkata, bagaimanapun, perjanjian saya dengan jurang maut adalah fakta instan. Jika Anda tidak menyadarinya, saya akan membunuh Anda. Dengan munculnya pedang kuno 7 bintang, energi pembunuh Shen Leng menyebar seketika. Sebagai seorang prajurit kaisar tingkat daratan, itu setara dengan ranah 4 kaisar perampokan, jadi. Meskipun kembalinya Yang Wei masih tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari pedang kuno bintang 7, ia sepenuhnya dapat mengerahkan kekuatannya untuk perampokan kaisar-kaisar. Merasakan udara yang mematikan di pedang kuno Qixing, perasaan yang sangat berbahaya tidak bisa membantu bangkit dari hati kaisar jurang yang dalam. Melihat pedang kuno Qixing yang ramping dan sederhana, meskipun permukaannya terlihat biasa-biasa saja, Kaisar Abis yang baru tahu bahwa begitu pertarungan dimulai, pedang kuno Qixing yang menakjubkan pasti bisa menembusnya. Baju besi yang sombong, pembunuhan yang membunuh langit, hanya sesaat lalu. Dapat membubarkan jiwanya. Kaisar Zun benar-benar sulit dibunuh, tetapi juga tergantung pada siapa lawannya. Jika pertandingan dengan Kaisar Surgawi, maka tidak perlu diragukan lagi. Selama Anda memukulnya, Kaisar Zun biasa akan terbunuh di tempat. Dengan kembalinya Yan, ranah perampokan Kaisar saat ini, dengan kekosongan tubuh, dikendalikan oleh pedang bintang 7 kuno di permukaan tanah.
Di bawah kekuatan yang begitu kuat, kaisar baru yang biasa tidak dapat bersaing. Melihat pedang kuno bintang 7, yang sefleksibel ular roh, Kaisar Abis yang baru tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri di depan Chu Xingyun. Bahkan jika dia terbang cepat, dia tidak akan secepat pedang kuno bintang 7. Selain itu, pada intinya, meskipun iblis abisal dapat terbang, ketinggian dan kecepatannya tidak perlu disebutkan, itu benar-benar terlalu lambat. Melihat Kaisar Zun Abis yang baru dengan ragu-ragu, Chu Xingyun mendengus dingin, putuskan. Aku punya waktu yang sulit, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini. Menghadapi penganiayaan Chu Xingyun, Kaisar Abis yang baru tersenyum pahit, ya, seperti yang Anda katakan, ketika Anda berdiri di sini, itu sudah merupakan bukti terbaik. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, jika aku bukan wilayah Kaisar sebelum bencana besar dunia 100 tahun yang lalu bagaimana aku bisa menjadi Kaisar-Kaisar? Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, adapun sosok saya menjadi lebih kecil, Anda tidak akan berpikir bahwa seorang anak berusia 10 tahun bisa menjadi Kaisar utama. Mengangguk dengan senyum pahit, Kaisar Abis yang baru berkata, ya, setelah bencana besar dunia, setelah dipromosikan menjadi Kaisar, adalah mungkin untuk mengubah jiwa. Lagi pula, tidak banyak orang, sungguh telah melihat Kaisar Tribe. Di antara kata-kata itu, Kaisar Abisal yang baru mengangguk dengan keras dan berkata, ya, karena Anda telah mengkonfirmasi identitas Anda juga merupakan dermawan besar bagi keluarga Jurang Maut kami, maka saya mewakili keluarga Jurang Maut dan bersumpah setia kepada Anda. Iblis memakan hatiku. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, apa yang terjadi di sana dengan klan iblis? Di mana iblis permaisuri dan iblis marsekal? Mengapa kamu tidak keluar untuk menemuiku? Mungkinkah kamu terlibat dalam hal setan? Apakah itu? Tidak. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abisal yang baru dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, kami dan klan iblis selalu selaras satu sama lain. Bagaimana kita bisa campur tangan dalam hal-hal klan iblis? Menatap secara mendalam pada Kaisar Abisal, Chu Xingyun berkata, bagaimana dengan Ratu Iblis dan Marsekal Iblis? Kemana mereka pergi? Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Kaisar Abis tersenyum pahit, di mana saya tahu di mana mereka berada. Selama 100 tahun terakhir, mereka telah ditemani oleh Kaisar Setan Kaisar, menentang invasi kecoa di garis depan, dan tidak akan kembali selama 1 tahun. Kaisar Setan. Mendengar nama ini, Chu Xingyun tiba-tiba membuka matanya dan berkata, kenapa? Dengarkan apa yang kamu katakan, iblis Kaisar Iblis telah bertahan dari bencana di seluruh dunia ini. Mengangguk kepalanya, Abyssal Emperor berkata, ya, Kaisar Iblis Kaisar itu kuat dan gigih melawan bencana dunia ini. Sekarang, seperti Anda, dia sudah menjadi seorang Kaisar, tetapi adil. Melihat curiga pada Kaisar Abyssal, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, tapi apa? Apakah ada masalah? Dengan ragu-ragu memandang kembalinya Yan, Kaisar Abis berkata, hanya saja. Saya tidak tahu mengapa, karena iblis Kaisar Iblis mendobrak kesusahan Kaisar, ia tertidur lelap selama lebih dari 100 tahun, tidak pernah bangun. Mengantuk. Melihat curiga pada Kaisar Abis, Chu Xingyun tidak banyak bicara. Dia langsung membuka saluran dimensi, mengebor langsung, dan mulai melipat ruang. Dia bergegas menuju istana semut iblis. Keadaan Kaisar Setan-Setan mengingatkan Chu Xingyun tentang ular piton Taixian menggigit dalam 100 tahun terakhir. Ular piton Taixian menggigit sebenarnya tampak seperti dia lesu, tetapi pada kenyataannya, di dalam tubuhnya, tidak ada kesadaran spiritual. Tubuh ular sanca yang telah menyaksikan Chu Xingyun terjun ke dalam kekosongan, 7 jenderal seperti Bai Bing, tidak bisa membantu tetapi saling memandang, apa yang terjadi, saudara Chu, kemana dia pergi? Belum lagi perasaan 7 jenderal dari ras manusia, di sisi lain. Chu Xingyun berenang dengan cepat di kehampaan, dan segera mencapai posisi aula setan. Penghalang ruang robek dalam sekejap, dan Chu Xingyun muncul di aula iblis. Dari pandangan sekilas, semut raksasa besar dengan diameter ratusan meter diam-diam merayap di dalam aula semut. Tidak seperti tubuh ular sanca, monster besar ini memiliki paksaan yang mengerikan di seluruh tubuhnya, dan intensitas fluktuasi jelas merupakan ranah perampokan kaisar, bukan kaisar biasa. Memperluas kesadaran ilahi, Chu Xingyun bergerak menuju Kaisar-Kaisar Iblis, dan dengan mudah memasuki pengetahuan Kaisar-Kaisar Iblis. Melihat lautan kosong pengetahuan Kaisar Iblis Kaisar, bentuk loli hitam tembus pandang, Chu Xingyun tidak bisa tidak berduka. Jelas, Kaisar Iblis Zun memang tahan terhadap bencana dunia, dan ia menjadi seorang kaisar. Sangat disayangkan bahwa, sementara dunia dan dunia ini berakhir, Iblis Semut Kaisar sudah kelelahan, dan semua kesadarannya runtuh dan menghilang dalam sekejap. Ketika kesengsaraan langit dan bumi mundur, setan Kaisar Iblis juga mati. Alasan mengapa tubuhnya masih utuh adalah bahwa Chu Xingyun tidak mati. Sebagai binatang jiwa bumi Chu Xingyun, selama Chu Xingyun tidak mati, bahkan jika kesadaran Kaisar Iblis mati, tubuhnya tidak akan benar-benar mati. Semangat Taiksu Devouring Spirit Python dan Dark Demon semua ada dengan cara yang sama, dan jiwa utama asli mereka sudah mati.
Tetapi karena mereka adalah Sky Soul Beast dan Earth Soul Beast yang dikembalikan oleh Yan, masing-masing, bahkan jika jiwa utama mati, tubuh tidak akan menghilang, tetapi tetap di dunia ini dalam bentuk cangkang tubuh. Selama Kaisar selesai, tubuh dapat dianggap sebagai keberadaan jenius dan harta duniawi. Yang disebut keabadian milenium dan 10.000 tahun non-korosi hanya menunggu hal-hal yang menganggur. Hanya saja perbedaannya adalah, sebagai Sky Soul Beast dan Earth Soul Beast, setelah kehilangan jiwa utama, mereka menjadi keberadaan doppelganger yang dikembalikan Yan. Hanya saja, tidak seperti Taiksuling Piton, pengetahuan Kaisar Semut Iblis tentang laut ini tidak benar-benar kosong dan kosong. Sebuah hantu, murid merah berambut hitam loli, matanya mengambang kosong di lautan pengetahuan. Bahkan jika saya melihat Chu Xingyun, tidak ada tanggapan. Jelas, kesadaran utama Kaisar Iblis, jiwa utama, telah menghilang. Namun, karena itu adalah binatang jiwa bumi Chu Xingyun, jadi, cangkang roh jiwanya, tetapi masih mempertahankan, tetapi tanpa berpikir, tanpa kesadaran. Dengan sedih melihat sosok hantu murid merah berambut hitam dari Dewa Kaisar Iblis, Chu Xingyun menghela nafas, dengan lembut mengulurkan jari telunjuknya, dan memukul sedikit aura ke dalam tubuh Kaisar Dewa Iblis. Saat aura cahaya ini masuk, mata spiritual mata berdarah Kaisar Iblis bersinar. Mulai sekarang, setan Kaisar Setan sudah mati, dan jiwanya hanya tersisa dengan tubuh, dan dia benar-benar kehilangan pikiran dan kesadarannya. Karena itu, dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus mengubahnya menjadi perangkat yang sama. Keberadaan spiritual, roh itu sendiri tidak memiliki kesadaran, tidak ada emosi, dan tidak ada pikiran. Meskipun Anda juga dapat berpikir, dan bahkan mengikuti perintah untuk menyelesaikan serangkaian operasi yang kompleks, tetapi semua ini, tidak ada pikiran, tidak ada emosi, dan tidak ada kesadaran. Tepatnya, setelah pencerahan Chu Xingyun, setan Kaisar Iblis ini adalah agen yang diciptakan oleh Chu Xingyun, tidak sadar, tanpa emosi, dan tidak berpikir, tapi dia dengan setia akan menjalankan semua perintah Chu Xingyun. Tidak benar dan salah, tidak ada yang baik dan jahat, tidak ada emosi. Itu hanya akan berjalan sesuai dengan perintah yang dimasukkan oleh Chu Xingyun, tanpa memikirkan mengapa atau mengetahui sebab dan akibat, seperti boneka bersenar, berjalan tanpa sadar. Bahkan, aura yang menerangi Kaisar Iblis menghormati jiwa adalah kristalisasi kebijaksanaan Chu Xingyun. Menggabungkan jalan boneka roh, jalan kapal pemurnian, dan jalan harta karun, di bawah 3-in-1, dikombinasikan dengan tubuh jiwa dewa yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Kaisar. Berkedip matanya yang berdarah, Kaisar Iblis Zun berkata dengan kosong, "Siapa aku? Siapa kamu? Di mana kita?" Sambil menghela nafas, Chu Xingyun kian tersenyum dan menghela nafas, "Aku Chu Xingyun, dan kamu, adalah murid merah." Mengangguk kosong, Chitong memiringkan kepalanya dan berkata dengan imut, "Apakah aku Chi Hong?" "Oke, aku ingat, jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, "Selanjutnya, kamu berlatih keras di sini, bagaimana kamu ingat bagaimana berlatih?" Mengangguk kepalanya, Chitong berkata, "Tentu saja aku ingat bahwa kultivasi berasal dari naluri garis keturunan. Tidak perlu belajar atau mengingat. Sebagai kehidupan yang gelap, aku berlatih setiap saat." Mengangguk, Chu Xingyun tahu arti Chitong. Kehidupan gelap adalah bentuk kehidupan yang sangat istimewa. Ia tidak perlu berlatih sendiri. Selama di dunia ini, ia akan melahap energi di sekitarnya dan meningkatkan kekuatannya sendiri setiap saat. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun berkata, "Karena kultivasi Anda terus sepanjang waktu, maka selanjutnya Anda ikut dengan saya, mari kita lihat garis depan." Mengangguk kepalanya, murid merah itu berkibar dari lautan Kaisar Semut Sihir, memimpin Chu Xingyun menuju aula semut sihir, dunia semut sihir yang luas bergegas melewatinya. Dalam 100 tahun terakhir, para jenius dari dunia roh sejati, melalui jajaran roh tradisional dari jalan kuno langit berbintang, telah bergegas ke dunia semut iblis dan menetap di sini. Selama bertahun-tahun, meskipun tidak banyak jenius yang datang, seluruh dunia iblis telah berkembang dari generasi ke generasi. Sebagai makhluk gelap dari sistem jiwa, setan semut Kaisar kehilangan pengekangan fisiknya yang besar, dan sangat cepat. Selain itu, Dewa Iblis Kaisar adalah Kaisar perampokan, jadi pergi jauh-jauh, secepat angin, dalam sekejap ia terbang ribuan meter. Namun, jika kita hanya berbicara tentang kecepatan, Taiksuling Piton mengenali yang kedua, dan tidak ada yang berani mengenali yang pertama. Di bawah runtuhnya sebuah ruang, mengubah ribuan mil menjadi satu langkah adalah kengerian makhluk-makhluk luar angkasa. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak tahu di mana garis depan, jadi, harus dipimpin oleh Chitong Yun, bahkan jika Chu Xingyun jauh lebih cepat daripada Chitong, dia hanya bisa mengikutinya. Selama penerbangan, Chu Xingyun terus melihat bangunan ras manusia di bawah langit, gedung-gedung tinggi berbaris satu demi satu, dan aliran orang yang tak ada habisnya, dan Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghibur. Dunia roh yang sebenarnya, menyatu dengan dunia Qian Kun, berjalan dengan sangat baik. Melihat sekeliling, setiap orang memiliki kekuatan di atas nirvana, yang tidak mungkin dilihat di kota lain manapun.
Chu Xingyun juga tahu bahwa orang-orang yang memenuhi syarat untuk melintasi jalan kuno bintang-bintang dan mencapai dunia Qian Kun adalah jenius super dunia roh sejati. Setelah bertahun-tahun akumulasi, jenius super seluruh dunia roh nyata pada dasarnya berkumpul di sini. Hidup di dunia semut sihir adalah esensi dari seluruh dunia roh sejati, 100 tahun terakhir. Antara Chu Xingyun dan Chitong terbang jauh-jauh, Chu Xingyun mengagumi manusia. Di sisi lain, di kota di permukaan, para master dari setiap jalan juga tercengang pada dua keberadaan mengerikan yang lewat. Selama penerbangan, Chu Xingyun dan Chitong tidak dengan sengaja melepaskan paksaan, tetapi tidak secara sengaja menyatukan paksaan. Dalam perasaan mereka sendiri, mereka biasa-biasa saja, terbang di atas langit. Tetapi bagi orang banyak di tanah, paksaan mengerikan keluar dari tubuh mereka, tetapi langsung melewati tempat itu, semua prajurit menekan ke tanah, tidak bisa bernapas. Tidak sampai sosok Chu Xingyun dan Chitong menghilang di langit untuk sementara waktu, paksaan itu secara bertahap menghilang antara langit dan bumi. Sampai saat ini, semua bakat memulihkan kemampuan mereka untuk bertindak. Melihat ke arah hilangnya Chu Xingyun dan Chitong di udara, semua orang tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Mereka yang bisa tiba di sini adalah jenius super dunia roh sejati. Mereka semua melintasi jalan kuno panjang langit berbintang dan tiba di alam semesta ini dari dunia roh nyata. Karena itu, semua orang di sini adalah jenius super. Di antara 100 orang, ada lebih dari 80 guru nirvana. Dari 80 guru di atas nirvana, 30 dari kelas Wu Huang. Namun, bahkan sekuat Kaisar Wu, di hadapan dua paksaan yang mengerikan tadi, dia hanya bisa berlutut di tanah seperti Master Nirvana, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Jika itu murni satu kaisar, maka yang paling menakutkan adalah dua kaisar, yang berjalan berdampingan. Ketika paksaan dan tekanan kedua kaisar itu tumpang tindih dan ditekan pada saat yang sama, prestise yang tak tertandingi itu tidak pernah dapat diterima oleh Kaisar Wu. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa kedua pria yang memancarkan kengerian dan paksaan tersebut ternyata adalah dua anak laki-laki dan perempuan di usia 10 tahun mereka, yang terlihat seperti mereka mengenakan riasan. Ini, apakah dunia yang menakutkan ini begitu mengerikan? Anak-anak berusia 10 tahun, apakah mereka semua adalah kaisar? Kecoa, umumnya dikenal sebagai kecoa, adalah makhluk kuat yang ada di zaman kuno. Kecoa memiliki dua sayap dan dapat terbang, tetapi mereka tidak terbang tinggi, cepat atau bahkan jauh. Kecoa tidak hanya bisa terbang, tetapi yang lebih penting, mereka dapat berlari di tanah dengan kecepatan tinggi, terbang cepat dan sangat fleksibel. Kecoa dikenal ulet dengan kemampuan reproduksi yang luar biasa, dan dapat bertahan hidup di hampir semua lingkungan dan kondisi. Terlebih lagi, pertahanan kecoa itu sombong sampai tingkat yang berlebihan, bertahan lebih dari 10 kali dampak dari wilayahnya sendiri, dan tidak akan mati. Bahkan jika Anda memotong kepala klan kecoa, kecoa tidak akan mati, tetapi ia dapat terus bertahan sampai mati kelaparan. Itu tidak akan mengalahkan, itu tidak akan membusuk, itu tidak akan dipakai, dan itu tidak akan melalui. Ini adalah kecoa yang mengerikan. Di bawah kepemimpinan Dewa Iblis Kaisar, Chitong, Chu Xingyun mencapai garis depan. Setelah 100 tahun, dia melihat Ratu Iblis dan Marsekal Iblis lagi. Selama 100 tahun terakhir, keduanya telah berada di garis depan, memimpin jutaan prajurit iblis, serta jutaan prajurit jurang, dan ras Baiji lainnya, menghalangi pasukan kecoa. Namun, dibandingkan dengan klan kecoa, kekuatan jurang Baiji agak mengkhawatirkan. Meskipun dikatakan bahwa dalam hal kekuatan individu, ras abis lainnya sangat kuat. Di antara 108 ras, ada 18 kaisar. Abis Baiji, saat ini ada 18 kaisar, yaitu Kaisar Satu Sudut, Kaisar Bintang 7, Kaisar-Kaisar Kotoran, Kaisar-Kaisar Kantung Besar, Kaisar-Kaisar Baju Besi, Kaisar Baju Besi Gajah, Kaisar Baju Besi Kaisar, Kaisar-Kaisar Kaisar, Kaisar-Kaisar Kaisar Zun, Kaisar Douyuan, Kaisar Chunxiang, Kaisar Mantis, Kaisar Kriket, Kaisar Slep, Kaisar Mailai, Belalang. Di Zun, Tian Yu di Zun, Tian Wu di Zun, Scorpio di Zun. 18 Baiji di Zun ini, kekuatan-kekuatan individu, tidak perlu bicara lebih banyak. Sebagai kaisar dari ras Baiji, ke-18 kaisar semuanya memiliki karapas yang tidak bisa dihancurkan, dan masing-masing sama kuatnya dengan seekor sapi. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa gunung itu dilemparkan, tetapi tidak banyak. Namun, seorang kaisar yang kuat menghadapi kecoa tidak ada cara yang baik sama sekali, bahkan jika itu adalah pertempuran jarak dekat, sulit untuk membunuh master dari kaisar bela diri kaisar. Berbicara tentang pertahanan saja, kecoa sangat sulit untuk dilibatkan, karapas mereka tidak hanya sangat sulit, tetapi juga ketahanannya sangat menakjubkan sehingga sulit dihancurkan. Selain itu, bahkan jika mereka dihancurkan, keluarga kecoa tidak akan pernah mati. Setelah istirahat, mereka bisa bangun dan terus berjuang. Bahkan jika kepalanya terputus, dia akan terus bertarung sampai dia mati kelaparan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membunuh keluarga kecoa adalah dengan menghancurkan seluruh tubuhnya, hanya dengan cara ini sang panglima perang kecoa dapat dibunuh sepenuhnya.
Tetapi masalahnya adalah jika Anda ingin benar-benar menghancurkan prajurit kecoa tingkat Wuhuang, maka Anda membutuhkan master tingkat kaisar, dan Anda dapat melakukannya dengan satu pukulan. Hanya ada 18 kaisar dalam ras Baiji. Bahkan jika setiap serangan adalah pukulan penuh, berapa banyak kecoa yang bisa dibunuh. Selain itu, meskipun energinya tak terbatas, Kaisar Zun bukanlah mesin, dan tidak mungkin untuk bertarung tanpa batas waktu. Paling banyak 9 hari 9 malam, jiwa kelelahan dan tidak dapat dilanjutkan. Karena itu, meskipun ada banyak kaisar dari ras Baiji dan kekuatan mereka kuat, peran mereka dalam seluruh pertempuran hampir nol. Jumlah kecoa adalah miliaran triliun. Tidak ada yang tahu jumlah spesifik. 18 kaisar Baiji sendiri akan membunuh mereka. Bahkan jika mereka membunuh dunia, mereka hanya akan membunuh lebih banyak dan lebih banyak lagi. Efisiensi pembunuhan dari 18 kaisar hanya 1/100 dari 1/1 dari kecoa yang baru lahir, dan 1/1 tentara kecoa yang telah meninggal. Tentu saja, walaupun ke-18 kaisar ini tidak berpengaruh pada keseluruhan situasi perang, sulit untuk mempengaruhi keseluruhan situasi perang. Namun, 18 kaisar inilah yang mengandalkan saluran terluar dari kerak bumi untuk mencegah kecoa memasuki permukaan. Jika itu bukan untuk Ratu Iblis dan Marsekal Iblis, yang memimpin ribuan jurang, setan, dan ras Baiji, apalagi ras manusia, bahkan ras setan, sulit untuk menghindari kecoa nasib menyapu. Dengan tingkat reproduksi dan pertumbuhan klan kecoa, tidak ada makhluk yang bisa dihadang di depan pasukan kecoa. Untungnya, kecoa hanya bisa mengebor lubang dan retakan, tapi bukan lubang, jadi, hanya bisa maju di sepanjang saluran dan celah yang ada, jadi, selama tingkat strategis dijaga, kecoa dapat diblokir. Invasi keluarga kecoa. Melihat Chu Xingyun muncul, Ratu Iblis dan Ratu Iblis tiba-tiba terbang dan jatuh di bahu Chu Xingyun, merentangkan tangan mereka dengan keras dan memegang wajah Chu Xingyun. Melihat dua orang mungil di bawah air mata, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar, dan berkata dengan serius, bagaimana situasi di garis depan? Bisakah Anda menolaknya? Sambil menggelengkan kepalanya, Marshal Demon dengan pahit berkata, tidak, kita belum bisa menjaganya dalam waktu yang lama, dan garis pertahanan bisa runtuh kapan saja. Mengangguk kepalanya, Ratu Iblis menjawab, ya, sebenarnya, kita dapat mendukung sampai sekarang, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kematian. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, mari kita bicara lebih sedikit, mari, bawa aku ke depan untuk melihatnya. Menghadapi permintaan Chu Xingyun, Ratu Iblis dan Marshal Iblis mengangguk dan memimpin Chu Xingyun ke depan, bergegas untuk melihat seperti apa invasi keluarga kecoa. Melaju jauh, seperti yang Anda lihat, di kedua sisi jalan adalah kendaraan besar. Ini sangat besar, bukan dari sudut pandang iblis, bahkan dari sudut pandang manusia, tank-tank ini terlalu besar. Di atas tank besar setinggi 5 atau 6 meter dan panjang 2 atau 30 meter, ada silinder logam dengan diameter sekitar 3 meter dan panjang 17 atau 8 meter. Dari penampilan, terlihat seperti versi yang diperbesar dari roket ajaib. Melihat tatapan penasaran Chu Xingyun, Marshal Demon berkata, ini adalah mahakarya tertinggi dari Seven Runeway, roket sihir yang berat. Mengangguk dengan bangga, Ratu Iblis berkata, roket iblis yang berat ini adalah mahakarya tertinggi dari keluarga iblis dalam 100 tahun terakhir. Jika bukan karena roket iblis yang berat ini, kita pasti tidak akan mampu mempertahankannya begitu lama. Di antara kata-kata itu, roket monster besar yang berat didirikan di atas kereta besar di bawah ini. Semua roket monster berat itu menunjuk secara diagonal ke arah medan perang. Pada saat berikutnya, dalam raungan yang panjang dan tajam, roket iblis yang berat menyeret asap ekor yang panjang, meraung ke langit dan terbang menuju medan perang. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun membuka matanya tanpa sadar, menyapa Ratu Iblis di atas bahu, dan Marshal Iblis, kecepatan tubuh langsung meningkat, dan hantu menghilang di tempat. Marah, dia bergegas ke depan. Pada kecepatan kaisar-kaisar, bahkan roket iblis yang berat jauh di belakang, dan langsung ditangkap oleh Chu Xingyun, dan kemudian dia tertinggal, dan semakin jauh dan semakin jauh. Terbang jauh-jauh, segera. Ada terbuka lebar di depan, gua bawah tanah yang luas, tiba-tiba muncul di depan Chu Xingyun. Dari pandangan sekilas, pasukan ras Baiji ditempatkan di lorong yang mengarah ke gua bawah tanah, dan seluruh gua di luar padat dengan tentara kecoa. Jelas, bagian ini dibor oleh makhluk bawah tanah raksasa, berdiameter ratusan meter, dan ini dilebih-lebihkan dibandingkan dengan tubuh manusia. Oleh karena itu, bahkan jika hanya satu saluran yang ditempatkan, area pertahanan sangat besar. Dari pandangan sekilas, di dalam dunia gua, langit penuh dengan pejuang kecoa yang terbang dan terbang. Sekilas, Anda dapat melihat puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pejuang kecoa. Meskipun hanya menjaga jalan dengan diameter 100 meter, di hadapan dampak pasukan kecoa, seluruh garis pertahanan tampaknya hancur dan dapat runtuh kapan saja. Pasukan puluhan juta kecoa menggetarkan sayap mereka, membentuk semburan baja, dan bergegas ke saluran. Setelah serangan kekuatan penuh, terlepas dari apakah itu bekerja atau apakah itu menyebabkan kerusakan, para pejuang kecoa itu akan langsung menggetarkan sayap mereka, dan setelah melewati busur di udara, mereka akan pergi.
Seluruh pasukan kecoak seperti sungai yang ganas terus-menerus menghantam garis pertahanan Ras Baiji tanpa berhenti selama 1 menit dan 1 detik. Setiap saat, setiap menit, setiap detik ada puluhan juta pejuang kecoak di bawah dampak gila. Dalam menghadapi serangan seperti itu, bahkan tembok kota baja, saya takut itu akan dihancurkan. Chu Xingyun juga orang yang telah melihat adegan besar, tetapi dalam menghadapi dampak yang mengerikan, Chu Xingyun masih tercengang. Mencermati, tubuh kecoa tidak terlalu besar, tetapi panjangnya hanya lebih dari 1 meter dan berdiameter hanya 20-30 cm. Namun, kekuatan kecoa ini semuanya ada di Kaisar Wu Realm. Para pejuang kecoa di samudera luas ini terus-menerus berkumpul menjadi semburan yang menyatu dengan sungai yang berdampak pada saluran, dan semua kekuatan meletus. Setelah pukulan fatal, Anda bisa beristirahat sepanjang hari. Itu benar, pasukan kecoa sangat boros. Mengirim pasukan seni bela diri peringkat untuk membakar darah tubuh, dan setelah pukulan putus asa, Anda dapat beristirahat sepanjang hari. Keluarga kecoa, ada begitu banyak kaisar bela diri, ada banyak, Anda dapat membentuk pasukan lebih dari 100 miliar kaisar sesuka hati, meluncurkan dampak kematian yang tidak pernah berakhir pada target apapun. Untungnya, meskipun keluarga kecoa sangat ulet, kekuatan pertahanannya hampir tak terkalahkan, kapasitas dan jumlah pembiakannya tak tertandingi, tetapi ketika datang ke kekuatan tempur, itu terlalu lemah. Keluarga kecoa tidak dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi secara umum, serangan kecoa berarti untuk memaksa tabrakan dengan tubuh yang kuat. Di antara ras Baiji, itu adalah salah satu ras perusak terlemah. Jika kekuatan destruktif keluarga kecoa dapat mencapai tingkat rata-rata ras Baiji, maka tidak perlu diragukan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jika keluarga kecoa memiliki kekuatan penghancur yang super, maka seluruh alam semesta, dan bahkan alam semesta, adalah keluarga kecoa. Semua ras di depan mereka hanyalah sampah. Melihat bahwa garis depan runtuh, mungkin dihancurkan kapan saja. Mata Chu Xingyun melebar tanpa bisa dijelaskan. Mungkinkah itu, dia datang begitu kebetulan, apakah dia menangkap momen ketika garis depan runtuh? Di tengah keraguan, suara keras terdengar dari belakang. Melihat ke belakang dengan takjub, apa yang saya lihat adalah roket besar yang bersinar dengan kilau logam, merobek udara dan menjerit di lorong dengan diameter ratusan meter. Seperti yang Anda lihat, 9 roket iblis berat terbang di atas langit dengan suara siulan, dan terbang ke pasukan kecoa. Pada saat berikutnya, di antara gemetar-getaran seluruh bumi, 9 kelompok api berbentuk jamur, naik ke langit. Di bawah tatapan tertegun Chu Xingyun, 9 kelompok api berbentuk jamur langsung meletus dalam gelombang kejut yang mengerikan, mengamuk riak, yang memusnahkan seluruh dunia kecil langit, di mana api berlalu, semua pasukan kecoa menghitung terbang abu. Hanya 9 roket ajaib berat ini yang benar-benar menghancurkan pasukan kecoa di dunia Dongtian. Perlu disebutkan bahwa kekuatan destruktif dari roket sihir berat tunggal terbatas, bahkan jika itu dapat menghancurkan bagian dari pasukan kecoa, kekuatan destruktif dan ruang lingkup kerusakan terbatas. Apa yang benar-benar membuat roket sihir berat ini meledak menjadi kekuatan yang menakutkan adalah bahwa 9 roket sihir berat meledak pada saat yang sama, saling menginspirasi, dan meningkatkan satu sama lain, biarkan kekuatan roket sihir berat berlipat ganda. Melihat api berbentuk jamur naik, melihat gelombang kejut yang menyebar perlahan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dengan 9 roket sihir berat menginspirasi dan meningkatkan satu sama lain, kekuatan destruktif yang meletus telah melampaui ranah perampokan kaisar. Di bawah satu pukulan, jumlah total kaisar bela diri kecoa di dunia Dongtian melebihi 1 juta, seluruh pasukan dihancurkan. Melihat abu terbang di langit, dan 9 awan jamur, Chu Xingyun akhirnya mengerti kata-kata Ratu Sihir dan Marsekal Setan, memang. Jika itu bukan roket setan yang berat, saluran ini akan hilang. Namun, roket ajaib yang berat ini hanya dapat menyembuhkan gejalanya, tetapi bukan penyebab utamanya. Di bawah tatapan Chu Xingyun, saat awan jamur yang dibentuk oleh roket sihir yang berat secara bertahap menghilang, saat berikutnya. Di lorong di seberang langit, pasukan kecoa yang padat sekali lagi muncul. Segera, dalam seluruh hari gua, sekali lagi jutaan tentara kecoa, air yang ramai tidak bisa mengalir, seolah-olah semuanya barusan, tidak pernah terjadi. Setelah hanya sedikit perbaikan, pasukan kecoa sekali lagi membentuk semburan dampak, dan bergegas menuju lokasi gua. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, ketika garis pertahanan diguncang lagi, tidak berkelanjutan, ada 9 suara siulan tajam, dan 9 roket iblis berat, bersiul dan bergegas lagi pasukan jutaan kecoa hancur total. Dalam satu siklus demi siklus, ada pasukan kecoa terus-menerus dari saluran itu, tidak peduli berapa banyak mereka terbunuh, mereka tak kenal takut, tanpa akhir, dan tanpa akhir. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menunjuk ke Ratu Iblis di bahu dan Marsal Iblis, bagaimana dengan pasukan iblis? Mengapa saya belum melihat pasukan iblis setelah begitu lama? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Moling memandang Kaisar Setan Kaisar yang segera mengikuti Chu Xingyun dan tersenyum getir. Sejak 100 tahun yang lalu, Kaisar Setan Kaisar jatuh ke dalam perangkap dalam kelesuan, dia tidak peduli tentang bagaimana kita berkomunikasi.
Mengangguk kepalanya, Marshal Demon mengangguk meskipun pasukan kuat dari 10 miliar semut monster, meskipun sangat kuat, tetapi sejak 100 tahun yang lalu, itu mati, dan tanda kehidupan yang ditinggalkan oleh pasukan semut sihir juga dikirim. Demon Hall, tetapi tidak pernah dibangkitkan. Mendengar keluhan Ratu Iblis dan Iblis Marshal terhadap Kaisar-Kaisar Iblis, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar, menatap Kaisar-Kaisar Iblis dengan iba, tetapi tidak menyalahkannya. Bagaimanapun, Dewa Iblis Kaisar tidak masuk akal. Faktanya, pada awal lebih dari 100 tahun yang lalu, Dewa-Dewa Iblis sudah mati. Sisanya hanya tubuh para dewa dan jiwa. Tidak ada kesadaran atau pemikiran. Tidak ada emosi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.